Hadratal Mukarramin wal Muhtaramin, segenap pengurus DKM Masjid Darus Sa'adah, mudah-mudahan amal ibadah salat isya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah malam hari ini kita dipilih oleh Allah daripada salah satu hamba Allah yang tetap istiqamah untuk menjalankan ibadah sholat isya. Alhamdulillah. Berapa banyak orang yang masih disibukkan dengan urusan dunia, berapa banyak orang yang masih disibukkan dengan ngurusin THR, ngurusin jagain orang mudik, ngurusin yang lain-lain. Tapi alhamdulillah kita dipilih di antara hamba Allah yang termasuk bisa melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Mudah-mudahan jamaah kita, ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, biasanya kultum habis tarawih, betul? Malam hari ini spesial kultumnya habis isya. Kenapa? Sebab saya jam 8:30 mau kedatangan tamu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Siapa Pak? Wah, ibu-ibu kalau orang ganteng udah hafal aja ya. Bapak Sandiaga Uno. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan walafiat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak yang kuat bertahan memulai untuk melaksanakan ibadah tarawih di awal Ramadan. Tapi tidak banyak di antara kita yang kuat mampu melaksanakan tarawih sampai akhir Ramadan, betul? Tapi saya lihat di masjid ini roman-romannya ini jamaah masih penuh aja ini. Apalagi ibu-ibu kelihatan itu kayaknya udah nggak ada tempat kosong sama sekali itu. Alhamdulillah. Di mana-mana saya kultum itu Pak udah separuh baris Pak. Kalau jamaah udah separuh ngomong aja udah layu Pak. Kalau jamaah masih banyak kan ngomongnya masih semangat. Tapi kalau udah setengah aja ya Allah lemes kayaknya ngomongnya. Cuman jamaah as-sa'adah ini Masya Allah, alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pemerintah sudah menetapkan bahwa Lebaran jatuh pada hari Kamis. Berarti besok masih puasa Bu? Pak, besok masih puasa Pak? Insya Allah. Apa yang perlu saya sampaikan di akhir Ramadan? Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Pak, mimbarnya Nabi ada 3 tingkat. Bu, mimbar Nabi ada berapa Bu? Ada 3 tingkat. Naik di tingkat pertama Nabi, lalu turun malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, maukah anda mengaminkan doa yang aku akan panjatkan kepada Allah? Kata Nabi Muhammad, boleh, saya akan aminkan doamu yang engkau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sederhananya Pak, kalau malaikat yang doa, Nabi yang amin, udah pasti mustajab nggak? Kalau yang doa malaikat, yang aminin Nabi, udah pasti terkabul nggak? Terkabul. Apa doanya? Kata malaikat, ba'uda
bu'dun man adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka, binasa, sia-sia orang yang masuk bulan Ramadan namun tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi amin. Naik lagi Nabi ke mimbar yang kedua, di tingkat yang kedua. Kemudian malaikat mendoakan kembali, bu'dun man adraka walidayhi falam yadkhulal jannah. Celaka orang yang ketemu kedua orang tuanya karena tidak bisa berbakti maka tidak masuk ke dalam surganya. Kemudian Nabi jawab amin. Yang ketiga, bu'dun man dzukirtu alayya falam yusalli alayhi. Celaka orang yang disebutkan namaku namun tidak mau bersalawat kepadaku. Sallu ala nabi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kelihatannya enggak ada disiarin di TV, enggak ada disiarin di berita online. Karena di TV sama berita online beritanya tentang mudik semua, Pak. Betul. Tahun ini kita masih belum mudik. Tahun ini kita dilarang mudik. Tapi anehnya banyak wisata yang diperbolehkan. Betul nggak? Betul nggak? Mudiknya dilarang, ke Ragunan boleh. Mudiknya dilarang, ke Ancol boleh. Berarti kalau gitu lebarannya memonyet aja. Karena nggak boleh kita pulang ke rumah orang tua disebabkan karena COVID masih merajalela. Kita doakan mudah-mudahan COVID segera pulang kampung. Amin ya rabbal alamin. Celaka pertama kata Nabi, orang masuk Ramadan tapi tidak diampuni dosanya oleh Allah. Kok bisa masuk ke bulan suci nggak diampuni dosanya? Kok bisa sudah lewat Ramadan tapi tidak dia diampuni dosanya oleh Allah? Pertanyaannya, kenapa dia tidak diampuni? Satu, karena dia puasanya masih berani ditinggal. Ada nggak orang muslim yang nggak puasa, Pak? Hah? Banyak. Mana orangnya? Bukan orang sini, orang pasar. Orang sini mah semuanya kelihatan wajah-wajah surga semua. Wajah-wajah orang yang puasa semua. Alhamdulillah. Orang Islam diwajibkan berpuasa tapi tidak puasa, maka tidak diampuni dosanya oleh Allah. Na'udzubillahi min. Orang Islam diwajibkan bayar zakat tapi tidak bayar zakat, itu tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak orang kaya nggak bayar zakat? Banyak. Di mana, Pak? Ah? No, di sono, di sono. Di Cengkareng, Pak, di kampung saya di Cengkareng banyak. Orang kaya nggak bayar zakat. Orang Islam nggak mau puasa. Di Cengkareng banyak. Di Cengkareng banyak. Cuman katanya pindahan dari sini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslim tidak berpuasa, muslim tidak berbayar zakat, falam yughfarlah. Maka Ramadan berakhir, dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling celaka, karena Ramadan bulan bertabur ampunan, bulan bertabur rahmah, bulan bertabur maghfirah, bulan bertabur kebaikan. Namun ada orang yang melaluinya tanpa mendapatkan kebaikan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Hati-hati hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi ingatkan dalam satu hadis, kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa
tapi tidak mendapatkan nilai pahala puasa kecuali rasa haus dan lapar saja. Ternyata orang puasa masih bisa celaka, Pak. Celaka bagaimana? Puasa mah puasa, ngomongin orang terus. Ada nggak yang begini? Banyak, Bu. Puasa mah puasa, tetangga beli TV baru dia yang panik. Puasa mah puasa, tetangga beli kulkas baru dia yang sakit. Tetangga yang beli kendaraan baru dia yang pingsan. Ada nggak yang model begini? Banyak mulu di sini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasanya secara zahir, tapi secara batin dia tidak berpuasa. Dia tidak hilangkan rasa kedengkian, dia tidak hilangkan rasa caci maki, dia tidak hilangkan rasa kebiasaan buruk yaitu berghibah dan bernamimah, menggunjing orang lain serta mengadu domba antara satu sama lain. Nauzubillahi min dzalik. Orang berpuasa masih celaka kata Nabi apabila puasanya dijalani dengan cara yang tidak baik. Saya makan apa? Jujur, lebih senang orang puasa tidur daripada dia melek ngomongin orang, Pak. Betul? Lebih senang tidur. Makanya kan kata Nabi dalam satu riwayat Imam Al-Baihaqi, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Kerja ibadah. Berarti tidur di dalam pekerjaan 2 kali ibadah. Cocok gak? Cocok gak? Udah orang tidur semua di sini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 2 istilah yang berbeda. Ini kita di akhir Ramadan nih. Ingat, penting nih, Pak. Ada istilah lebaran, ada istilah Idul Fitri. Sama apa beda? Beda. Kalau lebaran siapa aja boleh. Kalau lebaran siapa aja boleh ikut, siapa aja boleh merayakan. Tapi kalau Idul Fitri, hari kemenangan hanya milik orang yang melakukan puasa. Hari kemenangan hanya milik orang yang menghatamkan Al-Quran. Hari kemenangan hanya milik orang yang tarawih dari awal sampai akhir Ramadan. Sallu ala Nabi. Kalau lebaran mah itu tradisi, Pak. Dia puasa, dia nggak puasa, boleh lebaran. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau Idul Fitri hanya milik orang-orang yang berhasil memenangkan melawan hawa nafsu di bulan suci Ramadan. Laisal 'id liman labisal jadid. Id itu bukan milik orang yang punya pakaian baru. Wa innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Akan tetapi Idul Fitri milik orang yang taatnya bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Cirende udah pada punya baju baru apa belum, Pak? Ada yang jawab belum, ada yang jawab udah. Ibu-ibu udah pada punya baju baru apa belum, Bu? Kenceng amat belumnya, Bu. Ya. Idul Fitri bukan punya orang yang punya baju baru. Idul Fitri itu adalah hari raya, bukan hari ria. Jangan mentang-mentang bajunya 10 potong, emasnya nambah. Itu saat Idul Fitri ke rumah tetangga, ke rumah saudara, emas dipakai semua di seluruh jari, 10 jari. Belum lagi kalungnya dari pergelangan sampai sikut. Jalannya mendeng begini, Bu. Bapak-bapak juga jangan mentang-mentang kain kita baru, mereknya BHS belum dicopot. Sholat Id paling depan, merek kainnya belum dicopot, Gajah Nongkrong. Ada Gajah Nongkrong. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Idul Fitri milik orang yang punya ketaatan bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak apa-apa, tahun ini kita masih sabar, nggak mudik. Mudah-mudahan tahun depan bisa mudik. Tapi Pak, banyak aja orang Indonesia emang dasar akalnya banyak, Pak. Saudara saya, teman saya
asli Pemalang, tinggal di Jakarta. Dia bingung caranya mau mudik. Namanya kangen sama orang tua, bini juga di kampung lagi, Pak. Dia merantau udah lama di Jakarta, mau pulang kampung bingung caranya, akhirnya dia cari akal. Karena dia pernah mondok, orang yang pernah mondok biasanya akalnya banyak, Pak. Betul. Berangkat dia. Nggak langsung ke Pemalang dari Jakarta, Pak. Berangkatnya ke Merak. Sampai di Merak, di perbatasan di stop sama polisi. Mau kemana, Pak? Dari mana mau kemana? Saya dari Pemalang mau ke Lampung. Kata polisi, nggak boleh balik lagi ke Pemalang. Belum selesai, udah tawa aja belum selesai. Balik lagi Pemalang, kata polisi. Terus, Pak, kalau saya balik lagi ke Pemalang nanti di Cirebon checkpoint, Pak. Nanti ya itu di Kerawang suruh balik lagi, Pak, putar balik. Ya udah saya kasih surat. Dikasih surat sama polisi, izin untuk balik lagi ke Pemalang. Akhirnya dia padahal nggak mau ke Lampung, cuman akal doang, akal bulus. Dikasih surat sama polisi, balik dia. Sampai juga ke kampung ternyata. Ini orang Indonesia aneh-aneh nih, ada yang begini, Pak. Makanya yang mau masih pulang besok saya kasih cara begini aja, coba aja. Tapi nggak tahu kalau ketangga polisi mungkin udah hafal caranya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang punya orang tua masih hidup, doain, kunjungin biar kita nggak jadi orang celaka. Jangan ngunjungin orang tua lenggang, tahu lenggong. Kagak bawa apa-apa, kagak nenteng apa-apa. Nih jadi anak kebangetan bandel. Mentang-mentang orang tuanya ekonominya lebih tinggi, ke rumah orang tua nggak bawa apa-apa. Nenteng juga kagak. Udah begitu sampai rumah orang tuanya nanya, "Mak, di kulkas ada apaan?" "Mak, di kulkas ada apaan?" Dia buka kulkasnya, dia kantongin, dia bungkus bawa pulang. Boro-boro mersen orang tua malah minjem duit sama orang tua. Ada yang model anak begini? Ada yang model anak begini? Banyak. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kalau kita masih punya orang tua, yakinlah, jadikan mereka raja, maka rizkimu akan menjadi raja. Jadikan mereka ratu, maka rizkimu akan menjadi ratu. Jadikan mereka itu orang yang mulia di hadapan matamu, maka rizkimu atau hidupmu akan menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ke rumah orang tua mah boro-boro nganterin, bagi tuh orang tua kopek. Alhamdulillah saya punya tetangga saya punya anak 16, Pak. Berapa? 16. Istrinya 2, enggak, 1. Kerjanya apa? Petani. Kerjanya cuman macul di sawah, nanam kangkung, nanam bayam. Punya anak 16. Enggak ada yang disesar sama sekali. Alhamdulillah dia girang sekarang. Dulu mah nyesel, sekarang girang. Kenapa? Anak-anaknya udah pada punya usaha, anak-anaknya sudah pada berumah tangga dan menghasilkan setiap lebaran. Asal lebaran pertama tuh anaknya kumpul, 16-nya bawa sarang 1 juta. Alhamdulillah, 16 juta. 16 anak, 1 anak bawa 1 juta, 16 anak jadi 16 juta. Biangannya ngomong lakinya mamanya. Ya kata lakinya, "Apa kemarin gak bikin lebih banyak lagi?" Kata bini, mau mampus apa banget. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini Ramadan sudah berakhir, maka penentuannya adalah di final. Penentuannya ada di last step. Kita niatkan lagi, mudah-mudahan besok kita masih diberikan kekuatan untuk berpuasa. Dan jangan lupa pesan terakhir saya, terakhir kayak mau mati aja terakhir. Hadirin yang dimuliakan Allah, besok malam takbir insya Allah. Apa anjuran Nabi? Man ahya lailatal 'id ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Siapa yang menghidupkan malam Id, kata Nabi, maka Allah akan hidupkan hatinya di mana hari itu orang pada mati hati-hatinya. Gimana Ustadz ngidupin malam Id? Takbiran, Pak.
takbiran Bu, pakai seni takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Enak gak? Enak kalau takbiran pakai seni. Coba kalau nggak pakai seni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Enak yang pertama apa kedua? Pertama apa kedua? Sama kayak azan Pak. Allahu akbar, Allahu akbar. Enak kan dengerinnya. Coba kalau yang azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang tidur ya, aku tidur lagi dah. Takbiran Pak, hidupkan. Saya harus ke mall Ustaz, di sepanjang jalan bertakbir. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bertakbirlah di malam Id, maka kita akan menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Amin. Ya Rabbal. Takbiran, yang ke pasar takbiran, yang ke mall takbiran, ya, yang jalan-jalan takbiran, yang keliling takbiran, sunnah di masjid takbiran, ya. Jangan mentang-mentang belum pada belanja, akhirnya DKM serta jamaah semuanya malam takbiran belanja. Begitu saya lewat ke sini padahal suara takbirannya indah banget, akhirnya saya memampir ke Darus Saadah. Saya dengar dari luar, speaker terdengar sampai jalanan, takbiran lantunan yang begitu indah. Begitu saya mampir, ternyata nggak ada orangnya. Saya longok lagi ke dalam, yang takbiran flash disk. Yang takbiran flash disk. Ada nggak masjid sama musola yang takbiran flash disk? Ada. Ada mulu kalau ditanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah rasa capek kita, rasa letih kita selama bulan puasa, ya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal nanti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Puasa capek enggak, Bu? Pak, puasa capek enggak, Pak? Capek. Puasa adalah ibadah yang capek, makanya pahalanya jauh lebih besar dari ibadah-ibadah yang lain. Orang kalau beribadah sholat dibalas langsung sama Allah. Ada takarannya, jamaah 27, sendirian 1. Jamaah di masjid 27, jamaah di rumah 25. Ada takarannya. Orang ibadah zakat ada takarannya. Orang ibadah haji ada takaran pahalanya. Dia pulang seperti bayi yang baru lahir kalau hajinya mabrur. Tapi orang ibadah puasa itu tidak ada takaran ukuran pahalanya Pak. Langsung Allah yang bilang, wa saumuli wa ana ajzi bihi. Puasa untukku, maka aku yang akan membalasnya. Oleh sebab itu, berpuasa memang letih, tapi balasannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Capek nggak puasa Pak? Capek. Ibadah puasa itu capek. Biasanya kalau yang capek itu hadiahnya istimewa. Persija lawan Persib capek nggak? Capek. Karena capek dikasih hadiahnya besar. Penceramah Ustadz datang dari Cengkareng ke sini capek nggak Pak? Capek. Apalagi mau datang juga nggak ketahuan nih gue diamplopin berapa, diambil berapa. Tapi kata bini saya tadi, Bang berangkat aja Bang, kemarin kan nuzulul Quran udah kagak jadi datang, terlambat. Saya datang Bu, nuzulul Quran Bu, mohon maaf nih saya sampaikan pada jamaah. Datang cuman 8:30 sampai sini. Ya jamaah udah pada bubar, akhirnya ngobrol aja. Ya alhamdulillah risol masih ada, makan risol jadinya. Nah tapi kata bini saya tadi, berangkat aja Bang. Sekarang mau berangkat aja, nggak apa-apa. Udah malam terakhir juga tarawih, berangkat aja. Ya siapa tahu pulang bawa BHS dari sana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tausiah ini manfaat buat kita semua, dan semoga besok puasa yang terakhir kita
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak keluar kita dari Ramadan kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidina wal faizin. Maafin ya Bu. Maafin ya Bu, Pak, maafin ya Pak. Mudah-mudahan kita kembali dalam fitrah, dalam suci, dan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.